Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini Bu Anggra lagi sedang mau mewawancarai kakak kelas ya. Siapa? Kita lihat nanti ya. Apa yang mau Bu Anggra tanyain adalah tentang cara-cara merawat hewan peliharaan dengan baik. Oke, yuk kita kenalan dulu dengan kakak. Siapa ini ya? Bener bang, bener bu. Keren. Oke teman-teman, ini ada kakak Kesha dari kelas 5 SD Vena. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum kak Kesha. Waalaikumsalam. Oke, Bu Anggra mau nanya, ini kak Kesha punya hewan peliharaan? Punya. Punya apa tuh hewan peliharaannya? Kucing. Kucing. Sejak kapan melihara hewan? Mungkin waktu 2018. 2018, berarti udah lumayan lama ya, 3 tahun ya? Iya. Iya. Oke, sekarang Bang Ro mau nanya nih, kenapa sih kamu melihara hewan? Suka hewan atau ada tujuan lainnya? Karena dulu aku suka banget sama kucing. Terus Mimi juga suka banget sama kucing. Jadi akhirnya karena ada teman Mimi juga yang punya banyak kucing terus lagi dibagi-bagiin, jadi ambil satu. Oh gitu. Kucing kamu punya namanya? Namanya ada berapa nih? Kucingnya banyak masalahnya. Kucingnya banyak. Kucing yang paling kamu sayangi? Jojo sama Nanas. Jojo sama Nanas. Oke. Bukan punya lagi. Gimana cara kamu memelihara hewan peliharaan itu, merawat Nanas itu gimana sih caranya? Jadi dikasih makan. Biasanya kalau kan awal pagi-pagi dikasih makan dulu. Tapi jangan banyak-banyak, soalnya dia kadang-kadang suka milih-milih kalau misalnya makannya udah kelamaan, jadi dia nggak suka lagi. Ini belum basketnya udah kan? Makanan. Jadi makanannya kadang-kadang diisinya pagi-pagi, nanti waktu malam diisi lagi. Oh Karena gitu. udah habis. Makanannya apa tuh, Kesha? Makanannya pelet yang buat itu kucing. Oh, yang buat kucing gitu. Menurut kamu kucing-kucing itu harus di dalam rumah terus gitu, atau boleh sesekali dia keluar? Boleh, tapi jangan keluar sering-sering. Nanti kadang-kadang kalau keluarnya sering-sering jadi badannya jadi kotor, terus jadi liar, jadi galak. Oh, seperti itu. Kalau badannya kotor diapain? Kadang-kadang dimandiin, karena aku nggak punya sampo dan nggak bisa mandiinnya. Karena dia juga kalau dimandiin suka memberontak, jadi dikasih ke pet shop. Oh Kalau gitu, pet shop. Dimandiinnya kadang 2 minggu sekali. 2 minggu sekali dibawa ke pet shop buat mandiin. Iya. Oh gitu. Pernah ini nggak sih kucing itu kayak misalnya manusia merasa badannya sakit gitu, atau kan ada dokter hewan ya gitu. Nah, si Nanas ini pernah nggak dibawa ke dokter hewan? Waktu itu dia pernah, karena giginya yang satu ini keluar, jadi dibawa ke dokter hewan di dekat rumah. Terus waktu dibawa ke dokter hewan dekat rumah itu, karena dia begitu jadi nggak bisa dimasukin lagi giginya karena emang udah cacat kayak gitu. Terus dia juga Nanas itu kulitnya jamuran, jadi waktu disuntik. Oh, disuntik anti jamur gitu ya, supaya nggak tumbuh jamur di badannya. Oh gitu. Terus gimana untuk ngurus masalah pip dan pupnya? Itu harus dilatih apa dia bisa pup sama pipnya itu sembarangan gitu? Kalau misalnya gitu, kadang-kadang kalau misalnya pernah, tapi kalau si Nanas ini pinter, jadi dia tahu di mana dia tempat pipnya. Terus kalau misalnya kadang-kadang kita lagi gendong terus dia ngeong-ngeong, tandanya dia kebelet dan pengen banget lari ke kotak WC. Oh gitu, berarti kamu udah mengetahui gelagat Nanas gitu ya? Iya. Ini Nanas mau ngapain sih gitu? Iya. Oh gitu, oke. Nah terakhir nih Kesha, apa sih pesan dari kamu gitu buat adik-adik kelas SD 1 yang mungkin mau merawat hewan, atau memang yang sudah pernah merawat hewan? Jadi kalau misalnya kalian mau ngerawat hewan atau udah punya hewan, hewannya itu dijaga, jangan sampai hewannya itu kalian diemin aja, terus yang kalian diemin aja dan gak dikasih makan. Nanti kan hewan juga punya perasaan, nanti dia bisa sedih terus, atau nggak bisa kabur dari rumah gitu. Gitu. Oke deh, terima kasih ya Kesha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kali ini Bu Anggra udah nemuin kakak kelas yang satu lagi, kakak kelas 5 juga, namanya Kak Altea. Yuk Kak Altea kita sapa ya. Assalamualaikum Altea. Waalaikumsalam. Oke, Kak Altea, Bu Anggra mau nanya-nanya nih tentang hewan peliharaan.
gitu ya. Altea punya hewan peliharaan? Punya Punya. Apa tuh hewan peliharaannya? jenis kakak kecil. Kakak tua kecil. Iya. Oh, burung kakak tua kecil. Sejak kapan sudah melihara kakak tuanya? Dari 3 minggu lalu. Wah, baru ya? Iya, tapi dia dia gedenya cepet. Oh, gedenya cepat, jadi sudah meliharanya dari kecil. Iya. Gedenya cepat. Wah, apa tuh rahasianya biar cepat gede? Kakak tuanya. Apa rahasianya? Dirawat dengan baik, dikasih makannya teratur. Oh gitu, dikasih Terus? makan teratur, terus Kalau aku sih sering diajak main biar makin nurut. makin nurut diajak main. Iya, karena nanti kalau nurut dia pas udah gedenya bisa dilepas. Jel- Nanti dia balik lagi. Oh gitu, jadi Iya. burungnya kakak tuanya bisa dilatih gitu. Iya, Dilatih kemudian dilepas dari sangkarnya, dia boleh main keluar gitu. iya, Setelah itu dia bisa pulang jadi ke sangkarnya. iya. Oh seperti itu. Oke. Kenapa sih kamu suka melihara hewan peliharaan, terutama yang burung kakak tua ini ya? Kenapa tuh? Kalau menurut aku burung kakak tua kecil ini lucu, dan menurut aku juga bisa ngisi waktu kosong, bisa main sama dia gitu. Jadi nggak banyak main HP loh kalau buat aku. Ah gitu, bagus nih. Jadi ngurangi main HP dengan bermain Iya. dengan kakak tua. Iya. Oke. Terus cara meliharanya, maksud Bu Anggra misalnya kakak tua ini makannya apa sih gitu? Kakak tua kecil ini dia punya makanan khusus Apa tuh makanan khususnya? seperti bubur bayi. Terus? Tapi itu hanya untuk burung kakak tua kecil. Terus kasih makannya pakai sedotan, dan sedotannya dimasukin ke lehernya, jadi langsung pakai sentikan juga. Oh gitu. Jadi langsung masuk. Langsung masuk ya Iya. dalam mulutnya. Oke. Sehari dikasih makan berapa kali Altea? 2 kali, Dua pagi kali. dan malam. Tapi kalau dia masih agak lapar dikasih dikit. Dikasih Siang dikit atau gitu. sorenya. Kayak cemilan gitu ya, dikasih dikit Iya. gitu ya. Oke. Untuk minumnya Altea, minumnya gimana? Kalau karena dia masih kecil, jadi dia belum bisa dikasih minum. Oh, belum dikasih minum, dia cuma makan aja. Iya, karena makannya cair, jadi sekalian makanan minum juga. Oh gitu, jadi makanannya cair, jadi udah termasuk makanan dan minuman di situ gitu ya. Oke, terus suka main dengan kakak tuanya, suka main ya? Iya, Iya. Menurut Altea bersih nggak sih burung kakak tua itu? bersih asalkan ngerawatnya dengan benar. Sering kalau ada yang kotor sering dibersihin. Dibersihin. Cara bersihnya gimana? Dimandiin gitu atau disemprot-semprot? Kalau kakak tuanya masih kecil jangan dimandiin dulu karena dia belum bisa. Kedinginan Jadi- ya? Jadi paling pakai tisu, dibasahin sedikit terus diusap-usap ke. Oh, kakak mungkin tuanya. menghilangkan debu aja kali ya yang nempel di Iya. badannya seperti itu. Iya. Oke, sekarang nih terakhir ya, apa sih pesan Altea gitu buat adik-adik kelas 1 yang mungkin baru mau mulai merawat hewan atau mungkin yang sudah merawat hewan peliharaan? Apa pesannya? Ada nggak? Kalau bagi yang mau merawat hewan, pertama tempatnya harus disiapkan terlebih dahulu, dan hewannya juga pasti mesti dilihat dulu. Lalu makanannya juga harus disiapkan terlebih dahulu. Pokoknya dipikirkan sampai bulat lah. Dan yang sudah punya hewan dirawat dengan benar. Jangan sampai ya ditinggalkan gitu aja. Karena kasihan hewannya juga. Dan hewan itu juga butuh kasih sayang. Udah, Ada lagi? itu aja. Itu aja. Oke, terima kasih Altea. Mudah-mudahan bermanfaat sharing pengalaman Altea buat adik-adik kelas 1-nya ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.